Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Perkenalkan, nama saya Joko Waluyo. Saya agronomis dari PT Merauke Tetap Jaya, wilayah Kalimantan Selatan. Sekarang saya berada di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini saya bersama dengan petani di daerah Patikalain, yaitu Pak Kembar. Dan beliau sekarang lagi bertanam jagung pakan atau jagung ternak, ada juga padi gunung dan juga kopi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikutin terus perjalanan saya ingin menunjukkan tanaman jagungnya, dan kalau memang ada waktu kita mau melihat juga tanaman kopinya. Sekian dulu. Nah, ini kita dibawa oleh Pak Kembar untuk melihat tanaman kopinya. Ini ya, ini hamparan lokasinya, ada jagung dan ada kopi. Nanti kita mau ngobrol dengan beliau. Ini ya, ini adalah dataran tinggi ya. Kalau kopi umur berapa, Pak? 3 minggu. Nah, kopinya hampir 1 bulan, Pak ya. Dan ini, nah ini jagungnya ya. Kalau jagung ini 2 minggu. Nah, untuk jagung dia sistem TOT dia. Usianya 2 minggu ya, Pak ya. Iya. Nah, nanti kita akan memperkenalkan produk dari PT Merauke Tetap Jaya untuk tanaman jagung dan pemupukan di kopinya. Beliau lagi bersih-bersih ya. Kalau kopi, Pak, yang udah tertanam mau berapa, Pak Kembar? Ada 4.000 pohon. Ada 4.000 pohon ya. Iya. Ini pribadi, Pak ya. Iya, pribadi. Kalau jagung, Pak, perkiraan? Jagung ini cuman 10 kilo aja. Nah, jagungnya bibit 10 kilo kurang lebih setengah hektar, Pak ya. Iya. Jadi lokasinya itu di sela-sela tanaman kopinya. Nah, ini adalah seputaran kaki pegunungan Meratus, Pak ya. Iya. Nah, ini potensi yang di Desa Patikalain ini memang sangat bagus untuk tanaman jagung ya. Bisa, Pak, tunjukkan lagi, Pak. Yang lain, Pak, apa? Tanamannya. Nah, ini ya jagung ya. Jagung. Kalau jarak ini, Pak, kalau jagung Ini nggak pakai sistem jarak ya. beda sistem. Tapi kurang lebih, Pak ya, kurang lebih ini ya ini 60-an bisa. 50-60 ya. 60. Nah, ini adalah sistem TOT dia. Dia tidak pakai gulutan, yang penting ada udah lahan dibuka, dibersihkan, langsung sistem asak atau sistem tugal ya. Di sini adalah serba manual ya. Jadi Pegunungan Meratus terutama di Desa Patikalain ini pengembangan jagung udah mulai ya. Total berapa, Pak? Total, Pak? 30 hektar. Nah, total kata Pak Kembar itu ada 30 hektar untuk jagung pakan ya. Kalau untuk jagung, Pak, udah berapa tahun, Pak, bertanam? 1 tahun setengah aja baru. Masih baru, Pak ya? Iya, masih baru. Masih 1 tahun setengah. Ini ya. Jadi mudah-mudahan lah dengan kehadiran dari PT Merauke Tetap Jaya minimal bisa memberikan edukasi, Pak ya, masalah pola pemupukan, pengendalian hama dan penyakitnya, Pak. Penyakit gulai. Nah, Dan kalau penyakit berat. jagung, Pak ya, selama ini, Pak, yang jadi kendalanya apa, Pak? Masalah penyakitnya, Pak. Masalah penyakitnya itu ulat. Ulat ya, ulat sama Itu bule ada. enggak, bule. Bule jarang ya. Jarang. Justru ulatnya ya. Ulat gerayak. Ulat gerayak ya. Kalau kopi masih belum tahu, Pak ya. Belum. Karena masih baru ya. Baru ditanam. Belum ada 1 bulan umurnya. Ini apa, Pak? Program pemerintah ya? Bukan. Yang kopi? Bukan. Pribadi juga? Iya, pribadi. Ush.
Varietas kopinya apa Pak? Robusta. Nah ini kopi Robusta, nanti kita bisa Pak minta masukan dari teman saya yang ahli kopi ya, yang di Lampung Pak, Iya. dengan Mas Dede. Dia Pak siapa tahu lah bisa ngasih bocoran Pak, pola-pola pemupukan, pola-pola perawatan ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau untuk kopi Pak ya, tadi waktu kita di rumah ya, sempat kita ngobrol Pak ya, pola pemupukan awal untuk di kopi rencana dimasukkan yang 20-10 ya, Iya. di usia kopi yang 1 bulan ini. Dan untuk yang jagung, kita memperkenalkan ke Pak Kembar pola pemupukannya NPK Mutiara Profesional 92525 dan urea Pak. Nanti kita juga ngasih infonya, tata cara ukurannya Pak ya. Nah itu. Nah ini adalah kesempatan para pemilik kandang Pak ya. Nah kalau ada yang membutuhkan jagung pakan ya, bisa nanti langsung datang ke Desa Patikalain ya. Bisa juga langsung bertemu dengan Pak Kembarnya. Dia adalah tokoh masyarakat di seputaran kaki Pegunungan Meratus, terutama di Desa Patikalain. Selain tanaman ini Pak, mungkin tanaman yang keras Pak ya, kayak durian. Ini durian, pempakin, terus ciwadak. Oh, ciwadak ya, cempedak ya. Cempedak. Papaken ada juga, durian ada juga. Jengkol. Jaring ada ya Pak ya? Banyak. Jaring itu jengkol ya. Jengkol. Nah ini ya, ini duriannya. Dia semuanya adalah mandiri ya. Total berapa hektar Pak yang ada di sini? Yang ini sekitar 4 hektar ini. Sekitar 4 hektar itu di daerah-daerah dataran tinggi ya. 800 derajat ya, ketinggian. Berapa Pak? 800. Nah, informasi dari Pak Kembar, ketinggian lahan ini kurang lebih 800 meter dari permukaan laut Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan Pak cocok dengan kopi ya Pak ya. Karena Pak harga kopi cukup tinggi. Dan yang berbudidaya kopi Pak untuk Kalimantan dalam bentuk hamparan kan masih jarang Pak ya. Jarang. Nah mudah-mudahan ini Pak, ini adalah pintu gerbangnya Pak Kembar. Biar garis finish dulu. Nah Sana bagus. bisa. Oke, kita lanjut terus. Kasih yang lain ya. Kita baru bersilaturahmi di Patikalan ini hampir 1 tahun Pak ya. Ini apa Pak? Sirsak ya. Nah ini apa, nangka apa Pak? Nangka Belanda ya. Atau sirsak orang sini bilang. Iya. Nah ini ya, pipa ini adalah pipa air minum Pak ya. Ini lagi lah, belum ditanam. Nah ini kita dibawa ke tempat bibitnya. Nah ini kopinya ya. Jenis kopi Robusta ini ya. Ini hanya diangkut juga ada ditanam balung. Oh ini. Biar hilangkan kesehatan stres. Benar. 800 pohon ini lagi belum ditanam. Nah ini yang belum ditanam ini ada 800 ya. Oh di sini sudah. Nah, ini juga. Bisa ini nah
batang itu 800 pokok. Oh gitu ya. Nah kita menuju ke pondok base camp satunya ini. Untuk target. Nah, inilah alam pegunungan Meratus di desa Patikalain ya. Nah ini adalah pohon kapul ya. Buah Kalimantan. Ini buah asli Kalimantan. Ini di bawah ya. Nah, Tanaman jagung, tanaman jengkol. kalau karet ada Pak sini Pak? Ada. Ada juga ya. Nah ini adalah duriannya, pepaken ya. Ini 3 tahun sudah umur. 1 tahun lagi berbuah. Nah untuk pepaken bisa 1 tahun lagi dia panen ya. Kalau jengkol ini sudah mulai, sudah ada. Nah ini yang jengkol ini Pak ya. Iya. Jadi semuanya Pak Kembar udah punya ya Pak ya. Iya. Ada durian, Ada jengkol, ada apa Pak? ada kemiri, Kemiri, ada kayu manis, ada jagung, dan juga ada kopi. Selain padi gunung Pak ya. Nah kalau padi memang tanaman utama ya Pak ya. Untuk paling utama untuk parut. untuk parut itu Pak, padi tidak bisa ditinggalkan. Nah itu dulu sekilas informasi dari Pak Kembar. Lebih jelasnya Pak Kembar ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di desa Patikalain. Nah jadi siapa yang memang membutuhkan hasil bumi hutan yang udah disampaikan oleh Pak Kembar, bisa aja langsung datang ke desa Patikalain. Mungkin di desa-desa yang lain mungkin udah tahu yang namanya Pak Kembar. Itu dulu. Nanti kita akan melanjutkan pembicaraan dengan Pak Kembar mulai pola-pola pemupukan Pak ya. Pola pemupukan jagung dan pola pemupukan kopinya. Tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi Pak. Ya kan? Kita ngasih edukasinya. Mudah-mudahan Pak, ini adalah titik awal bahwa Pak Kembar sangat mensupport lah, terutama untuk di warga desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.